we can improve in a very meaningful way menurut gue. Jadi kenapa gue selalu percaya kalau orang itu harus belajar biar dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Cita-cita gue tuh bisa gue realisasikan kalau gue mengambil jurusan ini gitu. Betul, karena sebagai catatan dulu, aku potong. Dulu itu kita pernah punya project bareng sama Mbak Risti. Jadi Mbak Risti itu adalah salah satu penggiat alam. Ya itu waktu itu kita pernah bikin di Leuser ya Mbak ya. Di Leuser, jadi bikin apa ya kayak apa? Yayasan Leuser Internasional. Ya, nanti kalian cek itu karena di balik dunia yang sehat kan ada alam yang harus terjaga lah istilahnya kayak gitu. Dan Mbak Risti itu orangnya itu loh apa luar biasa kerjanya. Saya masih ingat banget dulu pengalaman lucu waktu tender, masih ingat gak Mbak? Telat berapa detik doang yang bela-belain sampai subuh. Halo, ingat gak? Iya, iya dengar. Iya. Lah, oke lanjut lagi. Terus jurusan yang diambil ini apa Mbak? Terkait dengan ini. Aku ngambilnya Global Health Policy Di University of Edinburgh. Nah, ya, kenapa ngambil Global Health Policy ini dan kedepannya itu seperti apa? Tadi aku juga sempat lihat sih profilnya Universitas Edinburgh dan jurusan itu. Kalau dari Mbak Rizky sendiri apa sih dasarnya kenapa ngambil itu? Oke, karena pertama gue tuh dari pertama masuk pertama masuk Kantor ya udah kita sebut aja lah itu kan gue banyak ngurus health insurance ya. Yes. Nah di situ gue 3 tahun ngurus itu dari awal health insurance nggak ada timnya cuman berapa gitu, nggak ada klien sampai jadi punya banyak klien dengan ya dengan timnya segitu banyak. Nah gue di situ ngerasa amazed juga sih karena menurut gue masalah health itu kan masalah semua orang ya gitu. Jadi memang apa ya sense of ownership gue terhadap kerjaan gue di health itu benar-benar kayak I'm taking it very seriously karena gue ngadepin orang ketika orang sakit dan di saat orang sakit tuh kan kayak titik dimana dia pasti kesabarannya mungkin kurang, lihat paniknya, itu tuh kayak benar-benar tipping point gitu kan. Jadinya gue ngerasa di situ emang gue banyak banget belajar menghadapi berbagai macam jenis klien dan gue jadi tahu kayak gimana sih BPJS itu bekerja gitu, gimana sih industri asuransi secara nasional itu bisa loh mendukung program BPJS gitu. Nah dari situ sebenarnya dengan health in general. Jadi kenapa gue ambil global health ya pertama memang karena kerjaan, terus karena tuh gue ngerasa apalagi nih situasi pandemi dan gue tuh punya passion kayak untuk mewujudkan universal coverage di Indonesia dengan dengan kualitas daerah tuh sama. Iya, itu memang ketimpangannya berat banget sih. Di kita permasalahan ketimpangan kesehatan itu kan berat banget emang. Perlu lihat sakitnya lebih banyak gitu kan ya, dengan tes kesehatannya lebih banyak di daerah. Masalahnya dari mana ya resource juga terbatas gitu. Gue passion gue sebenarnya di situ, kenapa gue ambil global health policy in the first place gitu. Jadi, apalagi orang asuransi apalagi menteri kesehatan kita kan orang asuransi Mbak ya. Ya dia orang ya dan orang bank kan ya. Iya orang bank gitu. Iya
Makanya itu ya kita lihatlah BPJS tuh tiap tahun pasti minus gitu kan, pasti selalu klaim gede banget gitu klaimnya, dan selalu harus disuntik dana. Nah gue tuh mikir gimana sih bikin gitu. Sebenarnya kan area yang perlu diperbaiki itu banyak banget. Nah makanya kenapa gue belajar ini juga karena gue passion dengan sustainable finance di health insurance gitu, national health insurance itu yang memotivasi gue, karena kita jujur BPJS itu sangat banget membantu. Iya betul itu. Mau orang bilang apa, tapi emang membantu banget sih itu. Mau orang bilang apa, menurut gue we're so proud. Kayak I'm personally so proud that have national health insurance BPJS ini, karena lu bayangin nggak, orang kalau udah sakit, apalagi yang critical illness, mereka nggak punya penghasilan, orang miskin, nggak mahal kan, biaya pengobatan mahal banget, ke dokter mahal, ya pasti bang sakit udah gitu. Orang yang menengah aja bisa banget, karena pengobatan banget kalau udah kena illness. Iya Mbak, maaf ini agak putus-putus, mungkin videonya dimatiin aja coba. Ngefek nggak? Enggak. Dengar suara. Coba. Oke. Bagaimana? Ya, tadi kan bagaimana BPJS itu bekerja dan memang membantu. Memang seperti yang kita ketahui sih, banyak cerita-cerita dari tetangga-tetangga itu bahwa ada juga yang dia udah operasi jantung karena dia punya BPJS, akhirnya ya udah bisa terselamatkan. Dan memang benar kata Mbak Risti tadi bahwa kalau kita udah sakit, kadang aja kita yang kaya tiba-tiba menjadi sedang. Apalagi kita yang sedang tiba-tiba bisa menjadi miskin. Kayak kemarin itu yang YouTuber Chandra Leo, dia kena COVID habis 1 miliar loh Mbak. Oh iya? Iya. Wow. Makanya itu bagaimana sistem BPJS itu memang sangat membantu harusnya ya. Iya, makanya gue punya mimpi untuk itu sih. Dan kenapa gue di UK, karena UK itu punya NHS namanya, National Health Service. Jadi dia semacam BPJS juga gitu. Halo Yus, dengar kan ya? Dengar masih. Iya, dan itu ya, NHS itu one of the top national health insurance in the world gitu. Jadi gue personally bisa belajar banyak banget kalau gue ngambil di UK gitu, karena ya itu gue bisa punya perbandingan NHS tuh gimana sih, kenapa dia bisa sustain sampai dengan sekarang gitu, dengan dengan program-program yang mereka punya, terus coverage-nya, dan gimana sih mereka handle national health insurance-nya gitu, dari segi banyak dari segi pelayanannya, dari segi dari segi biaya gitu kan. Nah itu bisa jadi pembelajaran buat gue banget gitu. Dan juga tentu ilmunya nanti disebarkan ke kita lah, jadi bermanfaat. Iya, makanya tentunya. Karena kan setiap orang pada dasarnya itu hidup di dunia kan bilangnya punya tugas masing-masing. Kadang kita mau memaknai tugas itu apa enggak. Mungkin ada yang seorang penyanyi, dia tahu mana hidupnya menciptakan lagu yang bagus, atau kita yang bekerja punya bakat apa, dan Mbak Risti memang punya passion yang memang dia pengennya selalu bermanfaat bagi orang itu. Dan semoga lancar Mbak, kita doakannya. Dan Mbak, terharu banget aku, bangga pernah bekerja, dan semoga nanti tetap bekerja bareng ya. Amin doain gue lancar di sini. Terus mulai kuliah kapan, Mbak? Mulainya tuh 20 September. Dan minggu depan, besok 13 September itu udah mulai welcome week sebenarnya. Tapi karena gue masih karantina, jadi gue nggak bisa ikut. Ya, paling yang gue bisa ikut kelas-kelas online-nya aja. Dan tapi kalau yang offline nggak bisa. Oh, di sana masih setengah-setengah ya, offline online atau apa? Soalnya kan lihat di sepak bola aja udah full aja semua tuh stadion. Iya. Sebenarnya kalau sekolah udah mulai offline.
udah mulai offline di kelas. Cuman untuk kelas-kelas seminar yang pesertanya lebih atas 50 itu masih dengan offline kalau di Scotland. Oh, tantangan nih Mbak. Hari-hari kalau di COVID ini kan seperti sendiri, kebetulan kan kita kayaknya vaksinnya masih Sinovac tuh dulu awal-awal, dan ada yang bilang bahwa vaksin Sinovac nggak boleh ke luar negeri tuh. Lah, tantangan pas pandemi ini gimana ribetnya? Karena katanya kan pasti harus karantina tuh, dan mahal kan. Itu gimana sih Mbak? Pas kemarin. Ya itu jujur ya mahal banget guys. Iya. Kayak kalau gue nggak dibayarin kampus, gue kayaknya juga nggak pergi gitu kan. Jadi biaya karantina 10 hari di Edinburgh itu atau di UK manapun lah ya. Internetnya lemot lagi. 2000. Halo. Udah mahal internetnya lemot ya. Iya, makanya udah mahal internet lemot 2.230 pound 10 hari. Gila, 1 pound 16.000 ya? Dirupiahin ya? 20.000, sekarang hampir 20.000. Oh, 20.000. Jadi 40, ya lu kaliin aja gimana sih kayak. Iya, 45 juta ya? 40-an ya, 40 juta lebih. Untuk 10 hari ya? Hampir 44 juta sehari cuma sama makan sih sehari 3. Cuman banget ya, gue juga mikir. Nah, tapi memang tadi kayak lo bilang Sinovac karena kita masuk red list country, Indonesia itu kan saat itu red list country-nya UK Immigration negaranya ya. Ditakuti lah. Jadinya tetap walaupun lo udah vaksin pun lo tetap harus karantina 10 hari gitu. Jadi harus tetap membayar itu, kalaupun itu nggak mau membayar nggak boleh ya, Mbak. Kalau lo bayar sendiri ya apa gitu. Tetap lo harus beli paket itu sebelum lo nyampe. Tapi kan sekarang nggak bisa dibuka untuk turis ya. Dan city yang punya visa, student visa aja. Kalau ngurus student visa berapa lama Mbak biasanya? Biasanya kan kalau kita mau bisnis trip atau liburan kan bebas tuh. Kalau student visa ribet nggak? Putus nih kayaknya. Mohon maaf ya pemirsa. Emang ternyata di Indonesia sinyalnya lebih berjaya nih dibanding Handbook. Gak nyangka loh. Gue aja shock pas pertama di sini. Internetnya jelek banget. Mau pancoran nggak bisa pancoran. Makanya itu. Oke Mbak, aku ulang lagi ya pertanyaannya tadi. Halo? Jelas ya? Nah, itu kan pembuatan visa nih, halo ya, sorry. Untuk pembuatan visa kan visanya harus visa student tuh. Itu prosesnya berapa lama waktu setelah diterima, terus visa, terus berangkat? Itu kayaknya kan cepet banget ya, wong kita tiba-tiba aja gosip Bloomberg itu mau pergi. Itu kan semua orang heboh semua. Enggak, gue tuh emang tipikal orang yang nggak suka rame sebelum sesuatu pasti. Sama. Itu prinsip gue dari dulu. Kalau gue itu prinsip gue yang gue pegang. Jadi gue nggak mau too much celebration kayak sebelum itu firm gitu. Nah, walaupun gue udah dapet LOA gitu kan, unconditional pula gitu. Cuman gue nggak mau euforia karena menurut gue yang paling penting lu harus punya visa kan, kayak percuma gue punya LOA tapi gue gak dapet visa gitu kan ya. Jadi gue emang gak ngasih tahu ke orang-orang atau teman-teman di kantor. Ya lu tau lah di kantor kita kan dinding berbicara ya. Iya, aku tadi mau ngomong itu kayak peribahasa tuh. Jadi angin gue aja nggak mau rame-rame dulu. Emang pas gue tuh benar-benar ngasih tahu ke orang-orang setelah gue dapat visa. Tuh. Karena gue tahu itu gue garanti gue bisa masuk, gue bisa sekolah, ya udah baru gue ngomong gitu. Makanya orang mungkin melihatnya kok buru-buru, kok tiba-tiba, padahal enggak cuy, gue 2 tahun persiapan, gila. Di balik itu kan orang hanya istilahnya ibarat gunung es, orang hanya melihat puncaknya, di bawahnya dia nggak tahu yang berdarah-darah itu. Aduh. Iya betul. Kayaknya ini kita udah lama nih Mbak, niatnya udah cuma 20 menit doang, kenapa cuma
Tadi gue menjawab nggak sih prosesnya berapa lama? Prosesnya 15 Ya, hari. 15 hari ya. Jadi dari cepet ya, sama kayak bisnis trip gitu ya. 15 hari kerja ya. Oh, ini sepertinya sudah lancar kembali. Jadi nanti rencana ke depan mau tinggal di mana, Mbak? Di sana ada asrama atau apa? Apakah? Oh, gue tuh emang niatnya mau ada sih kayak student accommodation gitu kan. Tapi kalau student accommodation tuh keluarga nggak boleh nginep kalau datang. Nah, sementara gue kan niatnya laki gue mau nyusul atau mau ambil sabbatical 2 bulan kan, dia mau kesini. Ya akhirnya gue nyarinya yang private. Nah, sekarang yang gue dapet itu ya kayak flat apa sebenarnya mungkin kalau di Indo Kosan kali ya. Kalau di flat bahasa rakyatnya kosan gitu kan. Beda kalau jadi kayak yang ini ya, anaknya rumah. Maya beda sama Madani, bukan Iya, flat beda. lagi, dia rumah. Iya benar, gue masih sharing soalnya sama orang Spanyol deh satu lagi. Nah itu jadi gue masih dapetnya ya masih yang private accommodation. Jadi kalau misalnya keluarga datang itu masih bisa nginep lah. Iya, siapa tahu kita bisa jenguk ke sana mungkin nanti setelah ini. Pengen banget. Kayaknya mungkin itu dulu, Mbak, karena ini sangat inspiratif banget bagaimana dari background keluarga, terus perjuangannya, dan bahkan mungkin di usia yang nggak muda, tapi tetap di usia yang nggak muda, tapi wajahnya tetap selalu muda. Saya jelas lebih tua ya, kayaknya. Oh. Apalagi udara di sana kan seger mungkin ya. Makasih loh. Ya nggak apa-apa, saya makasih kan. Dan itu sangat inspiratif sih. Mau istilahnya, ini kan kita niatnya berbagi, mau yang nonton walaupun nggak sebanyak channel Atta Halilintar, tapi pastinya ini kan sebuah kenangan ya Mbak ya, frame ya. Nanti mungkin gue merasa bangga loh bisa diajakin ngobrol sama Mas Wahyu. Saya yang selalu bangga lah, kita pernah ngerjain banyak hal bareng lah gitu. Sampai aku pernah mendengar sebuah cerita saat telat sapi tender, itu juga kocak banget sih. Habis itu aku telat sapi tender gue nangis ya. Sampai lainnya takut kalau gue malah jadi bahan ketawaan. Ayo Mbak, ngapain itu udah terjadi. Dan itu sesuatu yang emang kan kadang kalau tragedi udah jadinya komedi kan, Mbak. Tapi emang gue orangnya emosional guys. Kayaknya Aries deh. Dan karena mungkin ya itu komitmen terhadap kerjaan kan, kayak lu ngerasa ya lu kerja harus ada komitmen. Sense of gitu. belongingnya dapet, nggak kayak bos-bos itu lu. Santai-santai aja ya nggak maksimal gitu. Kalau gue emang anaknya kayak go big or go home gitu prinsipnya. Gue nggak mau setengah-setengah. Nggak ada, yang setengah itu cukup telur aja ya Mbak ya. Telur setengah matang. Mbak, makasih banyak loh. Semoga lancar. Nanti setelah 6 bulan kita akan ngobrol lagi deh kalau nggak ribet kan. Bagaimana setelah sekolah di sana? Setahun kan? Setahun masternya. Nanti tunggu gue pindah, mungkin jaringan internetnya lebih bagus ya.